لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bunda, para ummahat, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berikan untuk kesekian kalinya atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan sebesar-besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sampai hari ini adalah nikmat iman, nikmat berislam, nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang menyadari bahwa Islam itu adalah nikmat. Mereka menjadi muslim itu adalah anugerah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia rezeki sesuai yang telah Allah takdirkan, sebagaimana Allah juga memberikan kepada makhluk-makhluk lain juga rezeki untuk manusia. Maka kalau hanya menganggap bahwa rezeki, harta, makanan, pakaian, keluarga hanya itu yang nikmat, maka itu salah dan keliru. Tapi justru nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Hanya dengan Islam inilah kita akan bisa menjadikan diri kita selamat di dunia dan di akhirat. Hanya dengan Islam inilah kita bisa menjadi tenang, menjadi damai, mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita senantiasa berharap Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah, memperoleh syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bunda yang muliakan, suatu ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Manusia manakah yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Man qala 'umruhu wa kasura 'amaluhu." Manusia terbaik itu adalah manusia yang diberikan umur panjang dan dia banyak amal salihnya. Diberikan umur panjang dan dia banyak amal salihnya. Ini manusia terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup sampai detik ini, lalu kita isi waktu-waktu kita itu dengan amal saleh, dengan kebaikan, maka mudah-mudahan itu menjadi indikasi kita menjadi manusia terbaik. Alhamdulillah, sampai detik ini, ya, di awal-awal Sya'ban kita masih diberi umur panjang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sampai kita masuk kepada bulan Ramadan. Bulan yang oleh Rasulullah SAW selalu kabarkan menjelang datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Selalu diingatkan. Dan Nabi SAW senantiasa memotivasi para sahabat, motivasi mereka untuk memperkuat amal ibadahnya di bulan Sya'ban supaya mereka dapat optimal beribadah di bulan Ramadan. Karena waktu terbaik mereka adalah saat itu, ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, dan boleh jadi dalam Ramadan terakhir mereka. Karena tidak akan ada jaminan mereka akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Hari ini pun kita tidak dijamin oleh Allah akan berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Maka daripada itu para ulama menganjurkan siapapun muslimnya, kalau dia telah mendapati dirinya dekat dengan bulan Ramadan, mulai pasang niat yang banyak dia bisa beramal di bulan Ramadan. Niatkan diri untuk khatam Al-Quran,
Niatkan diri untuk benar-benar bisa beribadah optimal puasanya di bulan Ramadan. Diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, niatkan banyak. Oleh sebab apa, ibu-ibu yang Allah muliakan? Oleh sebab niat akan mengantarkan kepada maksud. Seorang yang berniat baik untuk melakukan amal soleh di kemudian hari, Allah akan perkenankan dia, Allah akan mudahkan dia. Kullun muyassarun ala syakilati. Semua orang akan dimudahkan sesuai dengan jalannya. Maka suatu ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah seseorang telah ditakdirkan sengsara dan bahagianya, surga dan nerakanya? Kalau begitu cukupkah kami hanya mengandalkan itu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? Tidak. Tidak demikian. Tapi beramallah kalian, karena setiap jiwa dimudahkan kepada apa yang dia takdirkan. Setiap jiwa akan dimudahkan oleh Allah menempuh jalan menuju kepada apa yang dia ditakdirkan Allah. Maka tidak ada alasan bagi seorang yang berleha-leha, bermalas-malasan, bahkan berbuat maksiat dengan alasan takdir. Ini takdir Allah kepada kami. Kalau Allah menghendaki kami menjadi orang saleh, pasti kami jadi orang saleh. Ini tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki kami pasti mendapatkan hidayah dan kami pasti tidak akan berbuat syirik. Sebagaimana yang mereka katakan, maksudnya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini penting. Menyadari bahwa keadaan atau keberadaan kita sampai hari ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama yang kami sampaikan adalah syukuri nikmat umur yang Allah berikan sampai hari ini. Yang kedua, niatkan secara optimal untuk berbuat baik maksimal di bulan Ramadan. Poin yang ketiga, semoga kita bisa mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini, karena Sya'ban adalah cerminan Ramadan. Kaum muslimin, para umat yang Allah muliakan, dalam kajian kita kali ini kita akan bermula dengan firman Allah untuk mengingatkan kita dengan nikmatnya. Ya udah, 3 poin ya. Allah katakan, "Wa ma ataakum وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار." Allah menyatakan, dan apapun yang kalian minta telah datang kepada kalian. Apapun yang kalian minta kepada Allah telah Allah berikan. Dulu kita minta pasangan hidup, Allah berikan kita suami, berikan kita istri. Dulu kita minta anak, Allah berikan kita anak. Dulu kita minta rumah, minta kendaraan, Allah berikan. Dulu kita minta apa saja, Allah berikan sampai hari ini. Minta kesehatan, Allah berikan kesehatan. Maka Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Apa yang kalian minta, Allah berikan. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah menyatakan sungguh manusia itu benar-benar zalim, benar-benar kufur oleh asbab tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka jangan sampai kita masuk dalam poin ini. Nah, dalam rangka kita ingin mensyukuri nikmat Allah akan berjumpa dengan bulan Ramadan, para umat yang Allah muliakan, perlu kita sadari bahwa kesempatan itu mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Dan inilah kesempatan kita, dan boleh jadi kesempatan terakhir kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimana orang yang menyia-nyiakan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka tidak mempersiapkan lahir batin rohani mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Tapi apakah semua yang berjumpa Ramadan akan menjadi orang mulia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hanya mereka yang menginginkan kemuliaan Ramadan yang akan diberikan kemuliaan. Dan Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita.
bagaimana beliau memperlakukan untuk menyambut diri, bagaimana beliau berlaku untuk menyambut bulan Ramadan. Pertama, para umat yang Allah muliakan, ya, ini poin yang ketiga tadi apa? Ada catat? Ya, mempersiapkan diri itu di bulan Sya'ban. Saya tanya, apa arti Sya'ban? Ya. Sya'ban itu berasal dari kata tasya'aba, tasya'aban. Makna tasya'aba adalah berpencar-pencar. Dulu orang Arab sebelum Nabi SAW lahir, orang-orang Arab itu pada bulan-bulan seperti ini mereka berpencar-pencar, sibuk berpencar. Ada yang ke gua-gua, ada yang ke padang pasir yang jauh. Untuk apa? Untuk mencari air. Karena mereka mendekati musim panas, mencari mata air. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, nanti kita sampaikan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang manusia banyak lalai. Dan salah satu faktor atau asbabul wurudnya adalah karena manusia sibuk mencari air. Padahal bulan Sya'ban itu penuh dengan berbagai macam kemuliaan. Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya di saat manusia itu mereka berlomba-lomba menyibukkan diri dengan mencari air di mana-mana, baik di sumur-sumur ataupun di gua-gua, maka justru disitulah Allah memberikan kemuliaan pada bulan Sya'ban ini. Baik, apa keutamaan bulan Sya'ban? Pertama, adalah bulan di mana Rasulullah sering berpuasa di dalamnya. Sering berpuasa. Kabar yang sampai kepada kita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku melihat Nabi SAW tidak menyempurnakan ibadah puasa penuh sebulan atau sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat Nabi SAW melakukan puasa yang paling banyak seperti bulan Sya'ban. Hampir-hampir dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi berbuka. Dan dalam riwayat yang lain bahkan aku tidak pernah melihat Nabi itu tidak berpuasa, tapi tidak di bulan Sya'ban. Beliau selalu berpuasa. Apa keutamaannya berpuasa di bulan Sya'ban? Ma'asyiral muslimin, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini yurfa'u ilaih, ya, akan diangkat, turfa'ul a'malu ila Allah rabbil alamin. Diangkatnya amalan ini kepada Allah. Jadi kan ada laporan-laporan kepada Allah para umat. Laporan kepada Allah atas amal yang dilakukan hamba-hamba, dan Nabi menginginkan diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Ini poin pertama untuk keutamaan. Maka keutamaan di bulan berpuasa di bulan Sya'ban sangat besar. Dan kenapa dengan puasa? Kenapa Nabi tidak menyebutkan sholat malam, tidak menyebutkan Al-Quran, tidak menyebutkan membaca Al-Quran, bersedekah, tapi dengan puasa? Maka kata para ulama, jawabannya adalah karena dengan puasa jiwa akan menjadi bening, hati akan menjadi bersih, pikiran akan menjadi jernih. Dengan itu diharapkan seseorang ketika masuk di awal 1 Ramadan, maka dia dalam keadaan telah bening, hatinya telah bersih, pikirannya telah jernih jiwanya, dan itu akan mengantarkannya kepada memaksimalkan ibadah sejak awal Ramadan dan membuat dia istiqomah sampai akhir Ramadan. Karena tidak sedikit kaum muslimin seseorang bersemangat di awal Ramadan, tapi hilang semangatnya ketika mendekati akhir Ramadan. Dan salah satu asbabnya adalah karena dia tidak menyiapkan jiwa lahir batinnya untuk berpuasa atau ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi ini keutamaan dari Nabi SAW. Lalu ada dari Nabi SAW begini kata beliau, kalau kita telah masuk
a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kalau orang itu telah masuk kepada bulan Ramadan, maka lakukan, amalkan amalan yang disyariatkan semaksimal yang kita mampu. Ya. Khudhu minal amali ma tutiqun. Ambil amalan semampu maksimal kalian. Yang mampu dengan sholat malamnya, maksimalkan Sya'ban ini dengan sholat malam. Mampu dengan puasa, maksimalkan puasanya. Maksimalkan baca Al-Qur'annya, maksimalkan sedekahnya, maksimalkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sya'ban akan mengantarkan kita kepada bulan yang mulia. Dalam aturan dunia saja para bunda, seseorang ketika akan menghadapi sebuah pertandingan, semakin dekat dengan masa pertandingan itu, apakah dia akan, peserta lomba akan bersantai-santai? Tidak. Pelatihnya juga akan semakin gencar lagi untuk latihan. Waktu lomba kita tinggal seminggu lagi, semakin giat dia untuk latihan. Bukan udah istirahat, libur dulu 3 minggu ini karena mau lomba. Tidak. Semakin kuat latihannya. Harapannya apa? Ketika tiba di hari H, dia akan mendapatkan maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ambil semaksimal mungkin, karena Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Para bunda yang memuliakan, makna daripada ini, Allah tidak akan berhenti memberikan pahala sampai kalian sendiri berhenti dari beramal. Karena pada dasarnya seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah bosan. Siapa contohnya? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling utama, yang paling baik ibadahnya kepada Allah, maksimal ibadahnya. Tapi pernahkah Nabi bosan sholat malam? Tidak. Pernahkah Nabi bosan untuk bertaubat? Tidak. Berzikir? Tidak. Berdakwah? Tidak ada Nabi pernah bosan. Maka kalimat ini kata para ulama, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Maknanya Allah tidak akan bosan memberikan kalian pahala sampai kalian sendiri berhenti dari beramal. Maka maksimalkan. Jangan sampai kita putus dalam amal kita. Para hadirin yang Allah muliakan. Kemudian juga ada keutamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kapan? Ya 15 Sya'ban. Jadi ada dua hal dalam hal ini yang kita tidak sampaikan. Yang pertama adalah tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu sendiri. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan waktu nisfu Sya'ban. Ingat keutamaannya. Rasulullah mengatakan idan tasakha Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah itu akan memperhatikan hamba-hambanya pada malam setengah Sya'ban, artinya pertengahan Sya'ban. Maka dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua yang tidak dapat ampunan Allah pada malam itu, yaitu pertama orang musyrik yang melakukan perbuatan syirik. Waliyadu billah. Ini dosa syirik, ini dosa yang membinasakan. Sebaik-baiknya budi pekerti seorang, kalau dia seorang musyrik, udah tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik budi pekertinya. Sesantun-santunnya orang, sederma-dermanya orang, tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah, mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat, waliyadu billah, dia akan mendapatkan kebinasaan. Nah, di bulan Sya'ban ini Allah akan berikan ampunan kepada semua makhluk kecuali orang yang berbuat syirik. Maka hati-hati dalam kesyirikan yang berkaitan dengan keyakinan. Kami tidak menyembah siapa-siapa, tapi perbuatan syirik atau keyakinan syiriknya itu yang menjadi celah. Nabi SAW
dalam rangka untuk mencegah terjadinya keyakinan syirik, beliau juga mengatakan kepada orang yang mencela waktu, kepada orang yang mencela hujan, kepada orang yang mencela panas, kepada orang yang mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan mereka bahwa itu adalah perkataan-perkataan kesyirikan. Bahkan dulu menjadi adat istiadat, dan ini menjadi dalil apabila adat istiadat itu bertentangan dengan misi Rasulullah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka adat itu batal. Adat itu batal. Maka yang didahulukan adalah ajaran Rasulullah SAW. Apa adat istiadatnya orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang? Adat istiadat mereka adalah ketika mereka hendak bepergian misalnya, mereka akan menentukan dulu waktu bepergian yang terbaik itu kapan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melepaskan seekor burung, sekiranya burung ini menghadap ke arah kanan atau terbang ke arah kanan, maka ini baik waktunya. Kalau burung ini berterbangan ke arah kiri, maka ini tidak baik waktu mereka menunda safarnya. Ini adalah istiadat mereka. Sudah masyhur di kalangan Arab saat ini. Tapi datang Islam, bahwa adat ini tidak sejalan dengan misi Rasulullah SAW untuk mengajarkan tauhid kepada umat, maka adat ini dibatalkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita ingin beragama dengan benar, sebagaimana yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama untuk kalian, dan telah kuridhoi bagi kalian Islam itu sebagai agama. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, dengan cara mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara seorang muslim yang paling cepat untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Mana cara yang teraman untuk bisa masuk ke dalam surga? Cara teraman untuk bisa masuk ke dalam surga adalah dengan istiqamah kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tanda kutip yang pasti-pasti saja, yang benar-benar saja. Sebagaimana ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, dia seorang muslim yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, bagiku Islam itu berat, banyak betul perintahnya, banyak betul larangannya. Lalu Nabi SAW tidak menanggapi awalnya. Lalu dia mengatakan, sahabat ini, ya Rasulullah, ya, Islam itu berat bagiku. Terus kata Nabi, terus apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, aku hanya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan ketika aku berkewajiban zakat, aku bayar zakat. Dan aku tidak melakukan yang lain. Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau benar dengan ucapanmu itu, lakal jannah, bagimu surga. Bagimu surga. Kata para ulama bahwa Nabi mengatakan andaikan engkau benar dengan perkataanmu, maknanya adalah andaikan engkau benar lahir dan batin dengan amalmu itu sampai kau mati, bagimu adalah surga. Dia mencukupkan dirinya dengan sesuatu yang pasti dikabarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah cara teraman kita untuk menjalankan syariat Islam ini, kaum muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada persoalan nisfu Sya'ban. Maka Allah memberikan pandangannya kepada makhluk ketika mereka berada di pertengahan nisfu Sya'ban, kecuali orang yang berbuat syirik. Maka dosa syirik adalah dosa yang harus dimintai ampun dengan cara bertobat langsung kepada Allah Ta'ala, menyesali perbuatannya, keyakinannya atau perkataannya. Dan tidaklah mudah apabila seorang itu tidak mengilmui tentang tauhid. Maka para bunda yang muliakan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata ya itu perkara sepele tentang soal tauhid ini. Sampai mati wajib bagi kita untuk senantiasa memperbarui ilmu tentang tauhid. Karena di atas kalimat tauhid dan Islam ini tegak.
Di atas tauhid baginda Nabi SAW itu bersabar menjalankan dakwah yang oleh Rasulullah SAW pernah ditawarkan, ya oleh Nabi SAW pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa tawaran mereka? Mereka menawarkan kepada baginda Nabi SAW wanita tercantik, harta terbanyak, atau kekuasaan tertinggi. Syaratnya, tinggalkan dakwah tauhid. Jangan kali kau berikan kepada kami dakwah tauhid ya Rasul, wahai Muhammad. Biarkan kami bersama Tuhan kami. Dan kalau kau berkehendak, kami akan menyembah Tuhanku satu hari, tapi kau sembah juga Tuhan kami satu hari. Tawar-menawar mereka dalam misi dakwah tauhid. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Beliau bahkan mengatakan, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, lalu menyuruhku untuk meninggalkan dakwah tauhid ini, demi Allah tidak akan kutinggalkan sampai Allah yang memenangkanku, Allah atau Allah yang mewafatkanku. Ini cinta yang luar biasa dalam jiwa, yang hatinya ketika telah diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka tiada Tuhan kecuali Allah semata, yang lain kecil baginya. Dia akan bisa mencapai kepada tingkat kesabaran yang paling puncak, yang membuat orang-orang kafir Quraisy merasa terheran-heran kepada Bilal, seorang budak yang dijanjikan kepadanya kemerdekaan, yang diberikan kepadanya harta oleh tuannya Umayyah pada saat itu. Lalu Bilal diminta untuk mencela Nabi Muhammad, keluar daripada agama Muhammad, dan dijanjikan untuknya kemerdekaan, diberikan kepadanya harta. Tapi justru Bilal lebih mencintai bertahan dengan membacakan Ahad, Ahad, Ahad. Kenapa? Karena jiwanya telah dipenuhi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak bisa diambil. Suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga pernah dipenjara. Waktu dipenjara oleh penguasa zalim, lalu apa kata beliau? Sesungguhnya penjara ini bagiku adalah muslah bersama Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka bisa menguasai jasadku, mereka bisa mengambil kebahagiaanku, tapi mereka tidak akan bisa mengambil Islamku yang ada di dalam hati. Satu itu yang tidak bisa mereka ambil, menunjukkan mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang sepertinya akan mendapatkan ampunan Allah. Lalu yang kedua yang mendapatkan ampunan pada bulan nisfu Sya'ban ini adalah musyahid. Siapa itu musyahid? Adalah orang yang di dalam hatinya masih ada permusuhan, kebencian, ketidaksukaan kepada sesama muslim, baik tetangganya, kerabatnya, anak, orang tua, saudara, siapapun. Selagi ada ikatan keislaman lalu dia menaruh syahadah kebencian, permusuhan, maka di saat itu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keistimewaan untuk bulan Sya'ban ini. Hormat para muda yang Allah muliakan, maka sekiranya kita mendapati ada kekeliruan dari saudara kita, atau mungkin kesalahpahaman, atau mungkin ketersinggungan, maka jangan cepat kita memvonis diri bahwa dia yang salah, kita yang benar. Jangan cepat memvonis diri bahwa kita akan selalu membencinya sampai dia minta maaf kepada kita. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat beliau disakiti lalu ditawarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat yang menjaga Gunung Taif. Kata malaikat yang menjaga Gunung Taif, andaikan kau wahai Muhammad berkehendak akan kubalikan gunung ini menimpa Gunung Taif yang menjelang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, aku masih berharap lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman dan menyembah Allah. Mereka adalah kaumku yang belum tahu. Mereka memberikan uzur. Nabi memberikan uzur kepada mereka. Kenapa kita tidak? Mungkin kita tersinggung dengan ucapan, dengan sikap dari saudara kita, teman kita. Kenapa kita tidak memberikan uzur?
Jangan-jangan dia belum tahu, jangan-jangan dia tidak sengaja, jangan-jangan berikan utur 100 macam alasan yang membuat kita memaafkannya. Dan Allah mengatakan wa'atta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaul fadla bainakum. Dan ketika aku memberikan ampun, itu akan membuat kamu lebih dekat kepada takwa. Dan jangan pernah lupa kebaikan sedikit pun di antara kalian. Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah demikian. Jangan lupakan kebaikan. Walaupun hanya kita diberikan pinjaman suatu barang, walaupun kita hanya diberikan bantuan sebutir kurma umpamanya, jangan pernah lupakan kebaikan saudara. Karena hanya dengan melihat kebaikan mereka membuat kita lapang dada menerima apa yang ada. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Begitupun kita kepada pasangan, kepada suami kita, kepada istri, ya, kepada anak-anak, kepada orang tua, kakak dan abang kita, adik kita. Semua manusiawi pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang menjadi korban kesalahan ketika mereka memaafkan. Ini adalah perbuatan yang berat, tapi balasannya nanti diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau betul kita menganggap Ramadan kita ini Ramadan yang istimewa, karena barangkali ini Ramadan terakhir kita, maka lepaskan mudah-mudahan dalam hati ini. Kalau kita masih bersangkut paut dengan hak orang lain, cepat selesaikan. Kalau masih ada sangkut paut hak orang lain kepada kita, atas kita, maafkan, cepat tunaikan, jangan dibiarkan. Para bunda, kalau kita cinta kepada sahabat kita dan dia masih punya sesuatu atas diri kita, maka cepat ingatkan dia, jangan dibiarkan. Kalau kita yang berhutang misalkan, maka kita sadari, cepat bayarkan hutangnya. Tapi kalau ada yang teman berhutang kepada kita, lalu kita menyadari dia lupa, ingatkan dia supaya dia tidak terjerat kepada perangkap syaitan, mundur hutangnya. Kalaupun dia mendapati berat, susah untuk melunasinya, maka berikan, lapangkan dada kita untuk berikan dia uzur, rukhsah berikutnya, keringanan. Silakan kami kasih kamu sampai sekian, atau mungkin hutang kami lunaskan, dengan berharap semoga Allah melunaskan hutang kita juga di hari kiamat nanti. Semoga Allah memberikan ampunan juga kepada kita nanti di hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka dua perkara ini penting bagi kita, tauhid dan jangan berbuat syirik. Lalu kita bersaudara, jangan ada permusuhan dan kebencian. Poin pertama tentang utama nisfu Sya'ban tadi. Poin yang kedua, bahwa tentang mengkhususkan nisfu Sya'ban ini akan kita kupas. Para umat yang Allah muliakan, sepanjang kami ketahui bahwa apapun dalil yang menyebutkan tentang amal yang menjelaskan tentang amal-amal khusus di bulan Sya'ban, maka dalilnya adalah dalil yang dhaif. Sebagian mengatakan tidak mengapa kita beramal dengan dalil yang dhaif. Sebagian mengatakan tidak bisa diamalkan amalan yang dhaif kecuali jika ada dalil-dalil sahih yang mendukungnya. Dalam hal ini para umat yang mulia, bukan berarti ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan suatu puasa lalu akan ada selalu amalan-amal khusus untuk masa itu. Tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ya amalan-amalan di hari-hari sepanjang hari, begitu juga Allah syariatkan amalan-amalan di bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Maka yang terkait dengan puasa nisfu Sya'ban, terkait dengan amal qiyamul lail nisfu Sya'ban, maka dari pandangan para ulama adalah dhaif hadisnya. Kita mencukupkan dengan yang sahih. Bagaimana caranya? Tidak mengistimewakannya dengan mengkhususkan kita puasa di siang harinya, atau mengkhususkan malam itu dengan kita lebih giat lagi. Sebagaimana kita ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan kita beramal seperti itu kita melakukannya. Dan itulah sebaik-baiknya seorang muslim ketika dia mendapat perintah Allah, sami'na wa ta'na, walaupun hati mereka menginginkan lebih, tapi Allah perintahkan sedikit batasannya, maka dia pun sami'na wa ta'na. Kita tidak lebih baik dari baginda Nabi.
Kita tidak lebih baik daripada para sahabat ridwanullah alaihim. Kita tidak lebih baik daripada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi mereka semua adalah orang-orang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan tiada satupun dari mereka yang meriwayatkan tentang perkara mengkhususkan, mengistimewakan malam nisfu Sya'ban atau hari nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu. Ini yang perlu kita paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan taufik untuk bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan kepada kita dalam Islam ini. Para umat yang Allah muliakan. Selanjutnya yang kita sampaikan juga adalah sekiranya kita menganggap ini Ramadan adalah Ramadan terakhir kita, tentu kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan itu bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak amal soleh. Bagaimana wujud amal soleh ini? Banyak ragamnya. Apapun yang kita ketahui dari perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah itu amal soleh. Tapi ada beberapa di antaranya yang patut menjadi catatan penting kita tidak melalaikan. Pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Di awal waktu beserta dengan sholat rawatibnya. Ya, kita tadi sepakat di awal adalah maksimalkan ibadah kita. Benar sudah sholat 5 waktu, tapi masih jauh dari awal waktu. Ya, masih banyak penundanya, tidak lagi. Di awal waktu, kalau bapak-bapak dan laki-laki berusaha bisa berjamaah, di masjid lagi, bersama imam mukimnya lagi. Lalu tidak meninggalkan rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis dan yang kuat adalah 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah subuh. Ini utamanya. Jika mampu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ini lebih baik lagi. Tapi ketika tidak, andaikan memilih, utamakan 4 rakaat sebelum zuhur, tidak ditinggalkan. Sekiranya mepet waktu, mandi tidak 2 rakaat, biasakan. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Minimal ini kita laksanakan, kita jaga. Yang kata Nabi SAW, andaikan seorang itu menjaga 12 rakaat dalam sehari semalamnya, dan para ulama menyebutkan dengan sholat sunnah muakkadah, ya sholat sunnah rawatib muakkadah tadi, ya, maka dia akan mendapatkan satu rumah di dalam surga. Mana yang 12 itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Maka ini kita jaga. Ya. Maka bukan berarti rukhsah bagi perempuan ketika dia tidak berjamaah lalu dia menunda-nunda sampai akhir waktu. Sholat zuhur umpama 2:30 baru sholat zuhur, sholat asar 5:30 baru sholat asar. Ya untuk ukuran waktu Indonesia. Sholat maghrib hampir 7:30 baru sholat maghrib. Nah, tidak demikian. Ya ini jadi catatan kita para bunda. Niatkan dengan kita memperbaiki sholat kita, mudah-mudahan maksimal ibadah kita bulan Ramadan. Kenapa kita harus maksimal Ramadan itu dengan ibadah? Karena pahalanya luar biasa. Tidak bisa dihitung jumlahnya, sangat luar biasa. Allah itu tanda kutip royal. Ya. Habis-habisan memberikan pahala, besar-besaran memberikan pahala. Tinggal lagi kita, ada orang sekedarnya saja, ada orang betul-betul maksimal, dan itu tergantung bagaimana dia mempersiapkan jiwa raganya dalam Ramadan ini. Baik, sedikit lagi kita sampaikan, setelah itu kita tanya jawab. Kemudian yang kedua, sholat tahajud. Ini poin penting juga, sholat tahajud. Yang sudah dawam, tingkatkan lagi. Yang belum terbiasa, jangan terlalu maksa. Ya jangan terlalu maksa. Maksanya gimana? Dengar kawan kamu sholat tahajud ya, jam bangun jam berapa? Saya bangun jam 3. Karena pikir sholat tahajud juga, ya. Dia maksa diri, oh itu sih harus jam 2. Jam 2 sholat sampai subuh gak tidur. Begitu azan subuh dia tidur. Ya. Maka biasakan dengan yang ringan terlebih dahulu. Menjadi rahmat dari Allah Ta'ala, waktu sholat tahajud itu
kita bisa atur, bisa biasakan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita dengan cara apa? Di waktu-waktu sahur itu waktu kita sholat tahajud. Kalau ibu-ibu nanti waktu sahur ya jam 3:30 udah masak atau 1 jam sebelum subuh, 1 jam setengah sebelum subuh. Ya setelah masak itu ada kan spesikan waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam untuk sholat. Itu kalau Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban ini lebih lama lagi. Setengah jam sebelum subuh udah bangun, sholat 4 rakaat, sholat 8 rakaat, 11 rakaat atau paling tidak 2 rakaat. Banyak zikir di dalamnya, bertahajud, minta ampun kepada Allah, doakan anak-anak, doakan orang tua yang telah mendahului. Ya doakan kehidupan dunia akhirat kita, doakan jamaah kita, doakan semuanya. Ambil rahmat Allah sebesar-besarnya karena itu waktu yang paling berkah. Ini perlu kita kuatkan lagi. Kalau Ustaz saya pernah dulu, sekarang harus lagi. Sholat tahajud dan witir. Sekiranya kita memang merasakan ini saya kayaknya capek banget nih, ya udah witir sebelum sholat, sebelum tidur. Yang tidak diperbolehkan witir 2 kali dalam semalam. Kalau witir sebelum tidur, bangun nanti tengah malam terbangun dia mungkin sholat malam silahkan, tapi tidak diulangi lagi witirnya. Ya, tidak diulangi lagi witirnya. Begitupun kita sholat tarawih witir setelah bangun malam. Sholat malam tidak masalah, asal tidak diulangi lagi witirnya. Baik, yang keempat adalah yang ketiga sholat duha. Sholat duha, saya yakin ibu mengamalkannya. Ya, pertahankan minimal 2 rakaat. Ya sholat duha. Sibuk-sibuknya urusan dapur, tinggalkan sebentar, ambil waktu 5 menit 10 menit sholat duha. Minta ampun kepada Allah, minta rezeki yang halal kepada Allah. Kemudian yang keempat, banyakin baca Al-Quran, khatamin Al-Quran. Ya, khatamin Al-Quran. Mungkin ada beberapa yang antara majelis taklim berprogram ya hafal Quran, khatam Al-Quran. Satu orang baca 1 juz sampai 30 orang kan begitu. Nanti ada khatam Al-Quran. Ibu yang kami muliakan, perlu kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan khatam Al-Quran adalah seseorang membaca dengan lisannya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas. Itu yang dimaksud dia telah khatam Al-Quran. Tapi tidak masalah. Seandainya satu majelis berprogram demikian dalam rangka untuk menjaga semangat ibadah, betul. Ya. Tapi tidak mengatakan, tidak meyakini bahwa si fulan kita telah khatam Al-Quran. Kenapa? Si fulan 1 juz, fulan 1 juz. Itu bisa disebut khatam Al-Quran, tapi dengan catatan saat si fulan membaca juz 1, yang lainnya nyimak semua. Yang fulan kedua baca juz 2, yang lainnya nyimak semua. Bukan masing-masing baca juz 1 juz, tiba-tiba dalam waktu 1 jam dah khatam Al-Quran 30 juz. Ya, tidak begitu. Bagi-bagi si fulan juz 1, juz 2, juz 3. Sekali duduk 1 jam selesai, kita sudah khatam Al-Quran. Tidak begitu. Ya, masing-masing dianggap mereka membaca 1 juz. Bedaannya kalau satu orang baca, yang lainnya nyimak, baca lagi nyimak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran dengan istima', mendengarkan dengan sama, pahalanya sama. Pahalanya sama. Kutipkan lagi rumah kita, hidupkan dengan Al-Quran. Tidak masalah hidupkan murotal di rumah, tapi yang afdal adalah kita membacanya di rumah. Membacanya di rumah, tapi terbata-bata, tafadhol, silakan. Lebih baik kita terbata-bata baca Al-Quran dengan bacaan sendiri. Ya, dengan bacaan sendiri. Sebab Nabi sendiri memberitahu kepada kita, baca terbata-bata itu 2 pahala. Satu bacaan susahnya, yang kedua huruf-hurufnya. Ini adalah pahala dari Allah Ta'ala. Jadi tidak berkecil hati, saling menyemangati satu sama lain. Bacakan Al-Quran, pahami isi Al-Quran. Kemudian berbanyak zikir kepada Allah. Zikir setelah sholat, ya, jangan ditinggalkan. Kemudian zikir pagi dan petang. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, tolong kasih tahu yang belum tahu. Ada jam zikir pagi petang. Masya Allah, ini manfaatnya utamanya luar biasa. Luar biasa. Memberikan kepada kita keberkahan siang dan malam. Siapa yang menjaga zikir pagi dan petang, dia akan dijaga dari Allah
dijaga oleh Allah dari perbuatan keji, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu dari tipu daya syaitan. Luar biasa sekali. Bagi yang belum tahu silakan bertanya, nanti cari tahu namanya dan zikir pagi dan petang. Jangan ditinggalkan. Orang yang dalam dirinya ada gangguan jin dan segala macam, insya Allah Allah keluarkan. Orang di dalamnya ada gangguan jiwa, penyakit hati, insya Allah Allah akan sembuhkan. Zikir pagi dan petang ini tolong dijaga. Kemudian memperbanyak sedekah. Memperbanyak. Kalau ada yang beranggapan saya nanti sedekahnya Ramadan saja, ini keliru Bu. Buang jauh-jauh ini. Ada waktu sekarang bersedekah, sedekah sekarang. Jangan dikumpulkan, saya kumpulkan banyak-banyak dulu nanti sedekah di bulan Ramadan. Tapi setiap kali sedekah sejak sekarang ini secara maksimal, minta tolong kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku bersedekah seperti ini juga di bulan Ramadan, bahkan lebih banyak lagi. Karena sedekah tidak mengurangi harta. Tertipu orang yang menyimpan hartanya dengan menunggu nanti Ramadan saja saya berinfak. Tertipulah dia. Karena boleh jadi nanti di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah, memberikan dia ujian. Uang yang tadi diniatkan untuk sedekah, untuk infak bulan Ramadan habis. Coba kalau sejak Sya'ban dia infakkan, dia simpan di sisi Allah dengan sedekahnya, maka boleh jadi musibah-musibah yang Allah takdirkan di bulan Ramadan menjadi hilang. Allah ganti dengan takdir yang lain karena Allah ridho dengan sedekahnya. Ya. Maka perbanyak sedekah di bulan Sya'ban ini, dengan harta, dengan makanan dan sebagainya. Kemudian bantu tolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang janda, anak-anak yatim. Beri bantuan kepada mereka yang punya piutang-piutang, ya beri bantuan mereka. Terlepas mereka adalah orang yang taat atau pemaksiat, orang Islam atau tidak, selama mereka muslim saudara kita, berikan bantuan. Karena Allah tidak menjadikan kita harus tahu dulu kamu sholat apa tidak. Ya. Hatta seekor kucing pun diberikan bantuan, Allah ridho dan bisa masuk dalam surga. Apalagi seorang manusia yang dia bersyahadat kepada Allah, yang dia pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh lainnya. Dan terakhir, bagi kita yang masih punya utang puasa, untuk puasanya. Ya, jangan sampai nanti Ustaz besok udah puasa Ramadan tapi saya masih ada utang. Ini masih ada 20 hari lagi kurang lebih. Maka kalau masih ada utang puasa, maka segera qadha ibadah puasa Ramadan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada faedahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menyongsong bulan Ramadan dengan penuh harapan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan, kami persilakan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa kita tampung 3 pertanyaan, silakan. Silakan angkat tangannya, nanti mikrofonnya bisa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini tentang mengenai tadi pemaparan Ustaz tentang khatam Al-Quran. Tadi sesuai dengan yang Ustaz sampaikan tadi, yang khatam Al-Quran tidak dilakukan dibagi-bagi. Jadi misalkan ada suatu halaqah, saya kayak dulu saya di pesantren itu kan namanya muqaddaman. Muqaddaman itu kan dibagi-bagi, jadi per info ini, jadi nanti dibagi, terus nanti doanya itu bersama bunyai di waktu asar, misalnya gitu. Terus contoh yang kedua,
jam 6, terus batu asar itu selesai. Karena 2 orang yang baca, jadi kayak istilahnya ditekuk itu misalnya satu baca di mic, terus yang satunya baca sendiri tapi berbarengan. Itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga ada di grup WA misalnya. Di grup WA itu kan ada kegiatan misalnya kayak Al Quran gitu ya, dan jadi dibagi-bagi di dalam grup itu, dibuat list mulai dari juz 1 sampai 30 itu masing-masing baca di rumah. Nah, terus nanti ada juga yang baca doa Al Qurannya melalui live gitu, melalui live di WA gitu. Nah, ketiga contoh yang berbeda itu tadi apa tetap tidak bisa dinamakan khotam Al-Quran, karena tadi yang disampaikan Ustaz tadi secara dibaca, tapi yang lainnya menyimak seperti itu. Terima kasih. Bismillah. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya tentang soalan tentang Al-Quran. Para bunda yang muliakan, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita dengan tujuan satu, kita membacanya, kedua kita memahaminya, kemudian ketiga mengamalkannya dan kita mendapatkannya. Sebab perkara ini adalah Al-Quran yang tidak boleh kita kurangi sebenarnya satu dan yang lain, tapi proporsinya pada orang-orang tertentu bisa jadi satu dari keempat macamnya lebih yang menambahkan daripada yang lain, karena kebutuhan. Semisal seorang menghafal Al-Quran, maka dia lebih utama membaca lebih banyak daripada memahami. Ya, sementara seorang menghafal Al-Quran, sementara dia akan memberikan pemahaman lebih banyak daripada dia membaca. Maka ini tergantung proporsi dan situasi. Namun hak Al-Quran adalah ketika dia dibaca, maka yang afdal adalah membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, yang paling utama. Sementara itu juga seorang membaca Al-Quran ayat manapun, surah apapun, maka pada dasarnya dia membaca Al-Quran itu sama semua, karena tidak ada ayat yang utama di atas ayat yang lain kecuali Allah katakan. Bagaimana Allah mengutamakan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran atas surah-surah yang lain, yang Allah katakan, Rasulullah katakan, baca dua surah ini di dalam rumahmu, maka rumahmu tidak menjadi seperti kuburan. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak. Ada surat-surat yang Allah utamakan. Kemudian juga ada ayat-ayat yang Allah utamakan, seperti halnya ayat kursi, kemudian ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini ayat yang diutamakan. Lalu ketika kita membaca satu yang lain atau sama yang lainnya, maka kita membaca berdasarkan dari yang ada. Nah, terus bagaimana dengan orang yang baca Al-Quran secara rutin? Ya, jadi disebut dengan khatam itu bagaimana? Khatam itu adalah dia membaca dengan lisannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dan boleh jadi dia mulainya dia mulai di awal kali di juz 1, lalu tertunda beberapa waktu, dia mulai lagi juz 2, juz 3, juz 4. Artinya seumur dia hidup itu dia telah membaca dari awal sampai akhir. Nah, keistimewaan ini diberikan juga kepada orang-orang yang mendakwahkan. Lalu muncullah semacam metode-metode ya dalam rangka untuk mengatakan Al-Quran. Misalkan dalam sebuah halaman yang terdiri dari 10 orang, masing-masing orang membaca 3 juz atau cara bergantian. Lalu dengan seperti itu dalam satu halaman berarti telah dibaca dan terdengar di situ surah dari juz 1 sampai juz 30. Apakah ini disebut khatam Al-Quran? Secara halaman iya, tapi tidak secara individual, tidak secara personal. Kapan dikatakan dia telah mengkhatamkan Al-Quran secara personal individual? Ketika bersambung, si fulan A juz 1 sampai 3, si fulan B di juz 4 sampai 6 dan seterusnya. Begitu selesai, di hari kedua si fulan A melanjutkan juz 3 sampai juz 6. Di hari ketiga si fulan A melanjutkan juz 6 sampai juz 7 sampai juz 9 dan seterusnya.
utama menghatamkan Al-Quran. Tapi sekiranya ini berat, aduh Ustaz, belum terbiasa kami Ustaz. Ini Al-Quran tebal betul rasanya. Berbeda dengan santri, berbeda dengan orang yang memang sudah terbiasa dengan Al-Quran. 2 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz itu suatu yang ringan baginya. Tapi yang baru mengenal Islam, yang baru mencoba menyentuh Al-Quran, suruh baca 30 juz, suruh baca 1 juz, itu berat luar biasa. Maka kalau dia mempunyai kondisi seperti ini, akan membuat dia putus asa, kapan saya bisa paham ini? Ya. Maka asal baginya adalah setiap kali dia baca Al-Quran manapun surahnya, manapun ayatnya. Ya. Tapi lebih afdal. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan bisa menjaga istiqomah. Ada orang berputus asa lebih dahulu, baca juz 1, apa juz 30. Maka di sini perlu berbuat sabar sebenarnya. Sabar dalam menuntut ilmu dan kesabaran dalam memahami ilmu. Jadi maka yang ditanyakan tadi adalah apakah ketiga contoh tadi, yaitu WA, kemudian ada like, kemudian maka kalau dia memberi syarat satu, dia membaca dengan lisannya, atau syarat kedua dia mendengarkan setiap ayat itu dengan telinganya dengan seksama, maka dia bisa dikatakan kata Al-Quran. Ya, bisa dikatakan kata Al-Quran. Tapi kalau dia mendengarkan dengan tidak seksama, bahasa Al-Quran fastami'u lah. Ya. Idza quri'a Al-Quran, itu apabila telah dibacakan Al-Quran oleh seseorang, ya, fastami'u lah, maka dengarkan dengan seksama. Bagaimana dengarkan dengan seksama? Seperti yang ibu lakukan sekarang. Saya berbicara, ibu dengarkan dengan seksama. Walaupun kita mendengarkan ada suara kipas, kita mendengarkan ada suara anak-anak yang di luar sana, suara kendaraan lewat, itu terdengar, itu namanya as-sam'u. Tapi pendengaran seperti itu belum dikatakan dengan istimah. Sementara yang kata Al-Quran adalah orang yang membaca dan istimah, mendengarkan dengan seksama, maka hukumnya sama, dia mendengarkan perkara yang sama. Kita bisa buka kitab At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di akhir-akhir kitab ini, beliau pernah menyebutkan tentang utama mendengar Al-Quran, utama mendengarkan Al-Quran. Bahkan beliau pernah menyatukan tentang makruhnya mendengar Al-Quran tidak dengan istimah, hanya mendengarkan Al-Quran dengan sama. Ada dua bentuk mendengar itu, sama dan istimah. Sama yang mendengar suara, mendengar dalam satu waktu yang bersama kita bisa dengar suara kipas, dengar simpulan berbisik, ini tertawa, itu namanya sama. Yang terdengar oleh gendang telinga kita itu namanya sama. Tapi kita tidak fokus dengan salah satunya. Sementara istimah adalah mendengarkan dengan fokus. Kita mendengar beragam suara, tapi kita fokus dengan suara kipas. Berarti kita istimah kepada kipas. Kita mendengar simpulan bicara, tapi kita istimah kepada satu pembicaraan. Ini istimah. Nah, kata Ibnu Nawawi rahimahullah, silakan kita buka Tibyan itu. Makruh hukumnya mendengarkan Al-Quran dengan sama. Maka muncullah hukum apa hukumnya mendengarkan memutarkan murotal sementara kita sedang masak, kita sedang beraktivitas, bahkan sedang cebokin anak, ya segala macam, Al-Quran terdengar. Maka kata ulama ini bisa sampai kepada makruh. Kenapa? Al-Quran tidak ada yang istimah. Ya, pernah disebutkan contoh, ada seorang anak yang pulang dari pesantren, lalu dia datang ke rumah. Dia ingin merojaahkan bacaan istimah, bacaan Al-Qurannya kepada orang tuanya. Lalu kalau orang tuanya mampu mendengarkannya dengan istimah, tafadhol. Tapi kalau tidak mampu sementara dia beraktivitas, maka hentikan aktivitasnya dulu atau hentikan dulu istimah merojaahnya. Ya. Jadi silakan apapun bentuknya, jika terpenuhi dua perkara tadi, dia membaca dengan lisannya atau dia melakukan mendengar dengan istimah setiap ayat, maka dia jatuh kepada hukum sanksi individual terhadap ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka jika kita mendapati ada acara atau Al-Quran dan sebagainya, ini secara halal. Jadi secara halal, jadi secara
Tapi apakah setiap orang dikatakan berarti kamu telah khatam Al-Quran? Tidak. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan suratul Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Apakah orang yang membaca Al-Quran suratul Ikhlas 3 kali berarti dia disebut dengan khatam Al-Quran? Tidak. Nilainya suratul Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Tapi apakah ketika orang membaca Al-Ikhlas 3 kali maka disebut dia telah khatam Al-Quran? Tidak. Tapi dia mendapatkan nilai kesempurnaan Al-Quran. Tapi tidak dikatakan Anda telah khatam Al-Quran dengan 3 kali baca Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa ada lagi yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya di sini pertanyaan saya ada hubungannya dengan jawaban-jawaban Ustaz tadi. Cuma ini waktu ada pertanyaan dari teman kelas saya. Dia setiap habis sholat itu selalu membaca Al-Quran. Cuma yang dia baca itu selalu surah-surah yang dia hafal. Misalnya kayak Al-Waqiah, Al-Mulk atau Al-Rahman. Itu setiap sholat dia baca gitu. Tapi dia berat untuk menghatamkan Al-Quran itu. Dia pengen, cuma selalu setiap membaca Al-Quran itu habis sholat Al-Waqiah, habis itu Al-Mulk, terus yang dia hafal aja. Dia mau tanya tuh amalan apa yang bisa membuat dia itu mulai untuk membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, karena setiap dia coba agak berat dia melakukannya gitu. Padahal dia pengen. Itu aja Ustaz, amalan apa yang bisa dia lakukan untuk istiqomah menghatamkan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Ya, seseorang membiasakan diri setelah sholat membaca sebagian ayat Al-Quran dan itu saja dengan surah Al-Waqiah, surah Al-Rahman, surah Al-Yasin dan surah-surah yang lain. Dan dia tidak mau atau berat hati untuk membaca ayat yang lain atau surah yang lain. Ini bagaimana? Para buta yang mengiyakan, pertama, seperti yang kita sampaikan, bahwa kedudukan ayat atau setiap ayat dalam Al-Quran si Allah bersama semua. Dia baca surah ini, biasa surah ini, dia akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah atas bacaannya. Kecuali jika memang ada kabar diberitakan kepada kita surah ini utamanya begini, ayat ini utamanya begini, maka kita mengimaninya dan kita mengamalkannya. Lalu apabila seseorang hanya mengkhususkan satu surah tertentu sementara sampai kepada kita tidak suka dengan surah yang lain, ini hati-hati. Sebab apa? Dia membenci juga kalam Allah, adalah mengingkari satu saja huruf dari Al-Quran adalah bisa menjadi perbuatan kufur. Membenci bisa menjadi kufur. Ya. Maka ini hati-hati. Ada penyakit hati. Penyakit hati hanya mencintai sebagian kita terus sampai kepada membenci sebagian. Tapi mengutamakan sebagian tidak masalah. Bagaimana pernah Nabi SAW mendapat ada seorang membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Pasti tanya, apa yang kau lakukan dengan ini? Karena aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menghibur kau dengan apa yang kau cintai. Ya. Maka demikian. Maka sekiranya kita mendapati hanya mengkhususkan dengan satu surah saja dari antara kita ambil dengan surah, kita khawatir tanpa kita sadari kita membenci surah yang lain, dan ini kekufuran. Dan ini tipu daya syaitan. Syaitan menghiasi seolah-olah yang kita lakukan ini baik benar, tapi disitulah syaitan ingin menjebak kita, menggelincirkan kita. Maka untuk menghilangkan, mengkupus itu bagaimana? Baca juga surah yang lain, baca juga ayat yang lain. Tapi ini masalahnya bukan saya, Ustaz, itu orang lain. Entah anak saya, kerabat saya, atau kawan saya. Pertama, berikan kepadanya pemahaman tentang hal ini. Pemahaman bahwasannya berbahaya. Sekiranya hati kita tanpa kita sadari, kita telah membenci ayat-ayat yang lain, tidak suka dengan ayatnya. Ya, benci itu kan artinya tidak suka. Tidak suka saya baca Al-Baqarah. Ini kan kufur itu. Tidak suka saya baca juz yang ini, juz itu.
Saya cuma suka baca ini. Kalimat cuma suka baca yang ini maknanya adalah kalau ditanya lebih dalam, dia tidak suka baca yang lain. Itu billah, padahal itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu sangat licik, ya, tipuannya sangat halus. Maka kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipuan syaitan, maka syaitan akan menghiasi perbuatan-perbuatan kita seolah-olah baik tapi belum tentu baik. Ya. Maka daripada itu, ya, ketika kita mencintai mendawamkan suatu surah tertentu, maka cukup kita juga membaca surah yang lain. Hal yang kedua, hati-hati ketika kita melakukan amal ibadah, lalu kita mengkhususkan satu waktu, mengkhususkan satu cara tertentu, dan kita mengatakan itu ibadah, sementara tidak ada dalil yang menyebutkannya. Hati-hati, khawatir kita terjebak dalam perangkap syaitan. Kenapa kita katakan demikian? Karena syariat telah hadir kepada kita dengan aturan yang sempurna tanpa ada yang kurang. Nabi telah tabligh menyampaikan secara utuh apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci. Ya. Maka mengkhususkan satu amal pada waktu tertentu dengan cara tertentu, jumlah tertentu, butuh kepada dalil. Karena kita beragama dengan dalil. Kalau andai agama ini bukan dengan dalil, maka setiap orang bisa beragama, beramal, dan itu dianggap sebagai sebuah agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, husnul istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang terakhir, Ustaz. Ibadah yang dilakukan pada malam hari itu disebut qiyamul lail. Ya, ibadah malam. Dan ibadah malam itu banyak ragamnya. Kita menghidupkan malam seperti menghidupkan Lailatul Qadar. Apakah harus selalu dengan sholat? Tidak. Tapi apapun ibadah yang dilakukan itu samanya dengan qiyamul lail. Ya. Maka dengan qiyamul lailnya baca Al-Quran, ada yang dengan melaksanakan sholat, ada yang zikir, ada yang sholat dan sebagainya. Yang isi waktu malamnya itu dengan ibadah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya ibadah sholat. Dan Allah mencintai perkara sholat. Lalu apakah perbedaan tarawih dengan sholat malam atau sholat tahajud? Ya, sholat malam tidak hanya, ya, sholat malam itu banyak. Ada sholat tahajudnya, ada witirnya, isya juga bagian daripada sholat malam. Ya, bagian daripada sholat malam. Maka ada sebuah riwayat menyebutkan, andai orang punya siapa yang melaksanakan sholat isya pada malam hari, pada waktunya, maka dia telah tercatat sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah malam. 3